Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mohon izin kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran penyelenggara pemilihan di Kabupaten Klaten. Saya menegaskan kepada seluruh PPK di 26 kecamatan, seluruh PPS di 401 desa, dan seluruh KPPS di 1.880 TPS. Laksanakan tahapan tanpa kenal kata mundur. Tegakkan peraturan dan pertanggungjawabkan semua proses. Karena kita akan mempertanggungjawabkan kepada seluruh peserta pemilu, kepada seluruh masyarakat, dan akan tercatat dalam mahkamah sejarah. Kepada seluruh penyelenggara pemilu, mari kita bergandengan tangan, rapatkan barisan, koordinasi vertikal, horizontal, bergandengan tangan bersama dengan seluruh stakeholder, bersama dengan peserta pemilu, jajaran pengawas, untuk memastikan bahwa Pilgub Klaten adalah bagian dari jejak langkah mewujudkan kejayaan Klaten dan terutama kejayaan rakyat Klaten. Joyo Joyo Wijayanti. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang saya hormati, segera kita masuki segmen pertama dari debat ini adalah penyampaian visi dari para pasangan calon, visi tentang kesejahteraan rakyat. Bagaimana Klaten dibawa ke depan oleh para pasangan calon. Saya akan mulai dengan pasangan calon nomor 1, Pak Fauzan dan Pak Pramono, untuk menyampaikan visinya tentang kesejahteraan rakyat selama 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua KPU Kabupaten Klaten, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Klaten, yang kami hormati Puspida Kabupaten Klaten, yang kami hormati tokoh masyarakat, tokoh politik, dan para relawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, adalah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam satu tekad, satu semangat untuk Klaten ke depan yang lebih baik. Semoga dengan niat ikhlas kita semua Allah memberikan keberkahan. Amin. Bapak, Ibu yang kami hormati, kami dari pasangan nomor 1 paham ingin menyampaikan beberapa hal terkait dalam rangka untuk membangun kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten. Menurut pandangan kami, Kabupaten Klaten butuh penanganan yang sangat intensif, butuh perhatian yang benar-benar fokus, karena dalam posisi yang sungguh sangat memprihatinkan, tidak sebanding dengan letak geografis Kabupaten Klaten yang seharusnya menjadi masyarakat perekonomian yang ada di seluruh raya. Tapi realita yang ada saat ini, Klaten mengalami kelambatan dalam sektor perekonomian, dalam sektor lanjutan tingkat perekonomian yang ada di Kabupaten Klaten. Terbukti tingkat kemiskinan di Kabupaten Klaten tertinggi di seluruh raya, kurang lebih sekitar 15%, dan masuk dalam zona merah dengan tingkat kemiskinan paling tinggi. Dan yang kedua, daya saing UMKM yang ada di Kabupaten Klaten sangat lemah. Ini menjadi sebuah tantangan buat kami pasangan paham dalam rangka untuk kita lanjutkan dengan penyampaian visi pasangan calon nomor 2, Pak One, Pak Sunarto. 2 menit mulai sekarang. Terima kasih untuk sambutan narasi dalam Sunarto. Cuma saya ingin mengimbau untuk pendukung kami jaga dan tunjukkan kesopan santunan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam damai sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Profesor Darto, yang saya hormati Ketua KPU beserta jajarannya, yang saya hormati Ketua Panwas dan beserta jajarannya, yang saya hormati Puspidabes, yang saya hormati Bapak sekalian tamu undangan yang hadir pada gedung yang terhormat ini. Tak lupa kami ucapkan dan dapat terima kasih perhatian dan sedikitnya kepada pendengar, penonton TV dimanapun Anda berada. Hari ini meneguhkan komitmen kami secara spiritualitas, kebersamaan, kegigihan. Kami ingin bekerja keras bersama masyarakat untuk menjadikan Klaten yang muncul melalui pemberdayaan ekonomi dan daya masyarakat. Pemberdayaan kesejahteraan ini sesuai dengan debat yang kedua ini bahwa kesejahteraan rakyat ini akan kita capai, akan kita dekati dengan mengupayakan tata kelola pemerintah. Kemudian yang kedua, kita akan meningkatkan potensi lokal, pemberdayaan ekonomi, kemudian pemberdayaan pemerintah desa, pemerintah yang alternatif, komparatif dan transparan. Hal inilah yang menjadi syarat kita untuk bertekad berjuang berkeadilan bersama masyarakat. Terima kasih. Akhirnya yang saya hormati, kita lanjutkan dengan menyimak bersama visi dari pasangan calon nomor 3, Ibu Hartini Mulyani. 2 menit dan sudah. Ada undangan yang terhormat, semuanya baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang saya hormati Saudara Moderator Profesor Sujarto, yang saya hormati Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua Pengadilan, dan yang saya hormati Ketua KPU, Bapak Sub dan jajarannya, dan yang saya hormati pasangan calon bupati dan wakil bupati Mas Pausan, Pak Narto, Pak Ono, dan sahabat kami Pak Narto. Hadirin yang berhati mulia. Kami menyampaikan pokok-pokok pikiran hati mulia berkenaan dengan tema debat kedua mengenai aspek kesejahteraan potensi lokal dan pemerintahan. Kami menawarkan kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan secara sinergi dan berkesinambungan dengan membangun sumber daya secara efektif dan berkeadilan. Dengan dilandasi semangat emansipasi wanita, kami bertandem untuk memajukan dan ke depan dengan visi mewujudkan kabupaten Klaten yang maju, mandiri, dan berdaya saing. Visi itu kami terjemahkan ke dalam 8 misi dan 4 kebijakan pembangunan daerah. Diilhami Trisakti Bung Karno bahwa masalah kesejahteraan, optimalisasi potensi lokal, dan ekonomi kerakyatan menjadi api perjuangan kami. Selanjutnya, kepemimpinan merupakan faktor penting mencapai keberhasilan penyelenggaraan bersatu pemerintahan. Terima kasih. Yang kedua, ada 2 pertanyaan yang dirumuskan oleh para tim pakar. Akan kita bagi menjadi 2 sesi. Waktu untuk menjawab 2 menit. Saya akan mulai sesuai dengan urutan nomor 2, Pak Pemimpin Pak Sunarto. Misi Bapak yang ketiga, yang tertuang di dalam visi yang Bapak sampaikan, adalah akan melaksanakan pengembangan kawasan wilayah menuju One Village, One Product, 1 desa, 1 produk. Jelaskan bagaimana upaya konkret dalam mewujudkan gagasan tersebut berdasarkan pada keunggulan kompetensi dan komparatif. Ibu silakan. Terima kasih Pak Darto. Ini kaitannya dengan pembangunan ekonomi desa, di mana kami berencana setiap desa memang betul ada
di mana nanti kita bisa bersama-sama dengan masyarakat dan masyarakat bisa berkonsentrasi terhadap program tersebut, seperti misalnya Bayak dengan batiknya, lalu Ceper dengan programnya, lalu dari Pola Kajo dengan Minapolutanya, dan lain-lainnya. Kita bisa fokus membantu mereka untuk memajukan berbasis perekonomian desa. Artinya begini, besok itu yang kita kembangkan justru pedesaan dahulu berdasarkan potensi-potensi yang mereka miliki. Dengan begitu desa bisa mandiri, bisa lebih maju, masyarakatnya bisa bergerak ke depan bersama-sama, tidak ketinggalan dengan wilayah perkotaan. Masih ada untuk Pak Sudah. Untuk hal itu, kalau rakyat memberi mandat, Allah memberi ridho, itu menjadi unggulan kami untuk menjawab kesadaran rakyat. One Film One program ini merupakan unggulan pedesaan. Di sanalah kita akan awal proses ekonomi bergerak, kemudian di sanalah produk kita memberikan fasilitas yang unggul, sehingga produk-produk One Film One program ini di daerah kita masih banyak. Misalnya di wilayah Kecamatan Ceper, Cokroga, kemudian di Bayan ada batik, kemudian di Cokro dulu ada produk Napolitan. Hal inilah yang menjadikan kami yakin bahwa kalau rakyat memberi mandat, Allah meridhoi, hal ini kesejahteraan akan kita upayakan. Kemudian kami sebagai masyarakat Kita juga dengan pertanyaan yang akan kita tunjukkan kepada calon pasangan nomor 3, Ibu Hartini, Ibu Mulyani. Di isi buku yang ketiga tertulis bahwa Ibu akan menumbuh kembangkan sentra-sentra dan usaha ekonomi kreatif berbasis potensi lokal. Bagaimana misi tersebut dijabarkan dalam program yang konkret? Atau atas pertanyaannya, ekonomi kreatif memang merupakan misi baru. Kata kuncinya, ekonomi dalam zaman dahulu adalah berdasarkan sumber daya alam. Kalau untuk zaman sekarang, ekonomi berdasarkan sumber daya manusia. Ekonomi kreatif dengan potensi lokal yang ada di Kabupaten Klaten sudah banyak berkembang. Contoh saja dengan kreativitasnya para pengrajin, kita contohkan lurik yang ada di Medan. Dahulu kalau lurik itu kesannya ya lurik-lurik, tapi dengan kreativitas para pengrajin, lurik itu dibuat dengan segala cara, dengan modifikasi motif yang beraneka ragam, dan juga ada namanya lurik yang dibatik dan dibayar batik. Dulu batik itu biasanya warnanya tidak ada warna alam. Untuk sekarang ada batik warna alam. Dan dulu biasanya batik itu hanya batik tulis dan batik printing. Tapi dengan segala kreativitas para pengrajin sekarang sudah berkembang besar. Itulah salah satu contoh pengrajin yang ada di Kabupaten Klaten telah berkreatif mengembangkan idenya, mengembangkan UKM-UKM yang ada, sehingga potensi lokal yang ada di Kabupaten Klaten sudah terkenal di seluruh Indonesia sampai bisa diekspor di luar negeri. Untuk menekan potensi, yaitu saya menambah mewujudkan kapasitas perekonomian daerah berbasis dan agropolitan dan klaster UMKM. Ya, kemudian meningkatkan dan mengembangkan produk unggulan daerah berbasis pada potensi lokal, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, Sekarang kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kita tunjukkan kepada calon pasangan nomor 3, Pak Fauzan Marhanto. Pak Fauzan Marhanto, di misi Bapak yang ke-6 bahwa salah satu misi saudara adalah meningkatkan pembangunan sosial ekonomi dengan memfasilitasi pembangunan ekonomi masyarakat
berbasis pada potensi lokal. Menurut saudara, potensi lokal apa yang perlu dikembangkan dan bagaimana mengembangkannya? Kami dari Pasar Pahang berusaha dengan sungguh-sungguh dalam rangka untuk membangun perekonomian Kabupaten Klaten, terutama dalam rangka untuk mengembangkan kemajuan potensi-potensi lokal yang khususnya ada di masing-masing desa. Karena kami menganggap bahwa terbangunnya sektor ekonomi masyarakat menyeluruh itu sebenarnya dari ekonomi mikro, ekonomi kerakyatan. Nah, pada saat ini minim sekali perhatian dari pemerintah daerah khususnya pada para pelaku usaha UMKM, pada UMKM yang ada di Kabupaten Klaten kurang lebih sekitar 125.000, cuman tidak memiliki daya saing yang kuat. Nah, ini menjadi sebuah tantangan buat kami dalam rangka untuk menguatkan sektor perekonomian, dalam rangka untuk mengurangi tingkat pengangguran, mengentaskan kemiskinan, karena sumbernya adalah sektor perekonomian. Yang pertama, saya akan mengidentifikasi potensi lokal yang ada di masing-masing desa, semua sektor, tidak hanya ekonomi, sosial, budaya, tapi titik beratnya dalam rangka untuk membangun kesejahteraan, maka fokus kami pada sektor perekonomian. Yang kedua, kami akan memberikan support lewat program-program pemerintah supaya program-program pemerintah dalam rangka untuk penguatan UMKM ini bisa tepat guna, tepat sasaran. Maka kami akan memperbaiki sebuah sistem yang mana dengan kriteria atau prosedur yang benar-benar layak untuk menerima bantuan, yaitu untuk para UMKM. Dan yang ketiga, pemerintah daerah benar-benar menjadi fasilitator, tidak hanya sebatas menurunkan sebuah program, tapi benar-benar menjadi fasilitator, terutama dari sisi promosi, dari sisi pemasaran. Kita masuki sekarang sesi kedua dari segmen yang kedua. Pertanyaan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten Klaten. Lalu bagaimana visi para camat merespon terhadap persoalan-persoalan ini. Sesuai dengan urutan, akan kita mulai dengan Ibu Aldini dan Ibu Mulyani. Sebagaimana kita ketahui bersama, masih marak kegiatan penambangan pasir dan batu yang menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Bagaimana visi kesejahteraan itu untuk menanggulangi masalah penambangan pasir dan batu? Sampai sekarang saya lihat tidak ada penambangan liar. Usaha penambangan liar di atas semuanya sudah memegang izin dari. Kalau sampai ada depan ada penambangan liar, kami juga usul untuk menindak tegas agar penambangan liar itu tidak ada. Dan kami selalu menaati aturan-aturan yang ada. Dan kalau sampai penambangan liar itu nekat dilaksanakan, kami biasanya alat pertambangan liar tersebut. Untuk masalah penambangan di Abang di Kabupaten Klaten ialah Bapak Bupati sudah memperkenalkan untuk izin. Jadi semua tambang sekarang tidak liar, semua ada izinnya dan diatur oleh undang-undang dari kabupaten, yaitu supaya yang tambang-tambang liar itu tidak kemana-mana, jadi semuanya sudah dengan izinnya. Baik. Dari pasangan nomor 3 kita ke Pak Fauzan Muhammad. Persoalan akut serius yang kita hadapi sekarang adalah korupsi yang berdampak pada meningkatnya jumlah
bagaimana visi kesejahteraan Bapak berdua di dalam menanggulangi persoalan ini? Yang pertama dalam rangka untuk mengantisipasi mengurangi tingkat penyelewengan anggaran terutama di Kabupaten Klaten, yang pertama saya ingin menerapkan 3G, yang pertama, ini menyangkut masalah kebijakan seorang pemimpin, menyangkut masalah kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin bisa menjadi teladan dari teladan? Bagaimana seorang pemimpin bisa seperti apa yang menjadi ajaran dari leluhur zaman kalau ingkang jombang kaso tukuri harga. Yaitu pengendalian secara terpadu lewat instansi atau lembaga pengawas baik Bawasda, Bawaslu maupun BPK, dan pemerintah daerah benar-benar memberikan sebuah dorongan lewat transparansi anggaran, terutama benar-benar menajamkan perencanaan dalam penyusunan APBD, menimbulkan efektif dan efisiennya anggaran atau kegiatan yang akan disalurkan atau akan dialokasikan anggaran untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Dalam rangka sebetulnya kita ada catatan, artinya sebagai seorang pemimpin ini yang bisa memberikan teladan dan sebagainya terhadap anggota sebagai bawahan, sehingga bawahan ini benar-benar akan bisa melaksanakan apa yang jadi visi pimpinan. Yang kedua, Ya, makasih Pak Toto. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kepada Pak One Pak Sunarto. Pak Sunarto, praktek pembangunan di Kabupaten Klaten selama ini kurang memperhatikan kearifan lokal dan budaya. Bagaimana visi kesejahteraan dari Bapak berdua untuk mengakomodasi atau mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya dalam pembangunan? 2 menit dari sekarang. Terima kasih Pak. Terkait dengan kearifan lokal dan budaya, hal ini menjadikan potensi ketika rakyat itu bisa mengelola secara baik. Budaya adalah satu kapasitas sumber daya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Klaten. Oleh karenanya di Klaten ini selain sebagai kota budaya, juga menjadikan satu budaya itu sebagai aset oleh pemerintah Kabupaten Klaten. Kalau kelak rakyat diberi mandat kemudian Allah meridhoi, maka budaya-budaya lokal ini akan kami identifikasi, kemudian kami kembangkan menjadi potensi lokal. Bisa saja budaya ini menjadi produk-produk budaya lokal, seperti halnya kita meningkatkan, mengelola budaya-budaya yang ada, budaya induk, baik yang itu tercermin dengan budaya lokal secara historisnya, secara kulturnya, maka pemerintah berkewajiban hadir untuk melindungi dan mengembangkan, kemudian memanfaatkan potensi ini sebanyak-banyaknya untuk kepentingan. Kalau hal ini bisa dikelola dengan baik, maka kami meyakini One Krisnata dan Sunarto mampu untuk mengelola hal itu. Oleh karenanya kami berharap bahwa kearifan lokal menjadi kebijakan pemimpinnya. Oleh karenanya One Krisnata dengan slogan cerdas berbudi luhur ini yang kita. Oleh karenanya budaya-budaya yang ada di Kabupaten Klaten ini, baik dari 26 wilayah kecamatan, ini akan menjadikan potensi yang sangat luar biasa, sehingga kami membawa tabel di sini kok. Kami membawa tabel, tapi tidak mungkin saya baca satu persatu, tapi rangkumannya kami
sebagai suara masyarakat. Karena terbatasnya waktu, hanya ketika kelompok suara masyarakat yang pertama dari kelompok usia muda, para pelajar, saudara-saudara kita kelompok difabel dan masyarakat petani. Sesuai dengan urutan, kembali Pak Fauzan Pak Armanta. Sudah siap? Tadi dan waktu kembali Klaten Pusat mempunyai dana bos untuk mengawasi sekolah 12 tahun. Tapi nyatanya kita belum bisa merasakan dana bos yang bisa meringankan dalam kita sekolah, tapi kita masih membayar gitu. Jadi sekiranya APBD itu bisa dialokasikan Kira-kira ada alokasi dana bos biaya operasional pendidikan untuk wajib belajar 12 tahun. Pada kenyataannya belum meringankan beban biaya sekolah bagi orang tua dan siswa. Apakah sekiranya bisa APBD dialokasikan lebih untuk sektor pendidikan? Itu pertanyaan kita. Silakan komen. Terima kasih. Ini menjadi sebuah tantangan buat kami pasangan nomor 1 dalam rangka untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan murah harga. Yang pertama, ini saya serius, kami benar-benar serius dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan, terutama masalah biaya-biaya yang diberlakukan di masing-masing sekolah. Terkadang saya juga merasa prihatin, Pak. Walaupun pemerintah pusat itu sudah memberikan fasilitas bos, tapi kenyataan di lapangan masih banyak pungutan dalam bentuk atau bentuk kegiatan yang terkadang itu memberatkan bagi siswa-siswa. Contoh itu menyangkut masalah biaya uang hidup. Nah, ini menjadi semangat kami. Yang pertama, kami akan benar-benar fokus untuk mengalokasikan anggaran pendidikan supaya pendidikan yang ada di Kabupaten Klaten ini akan meningkat kualitas dan mutunya. Dan yang kedua, kami akan lewat anggaran APBD Klaten akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Memang serba dilema. Di sisi lain, APBD Klaten ini sudah kurang lebih sekitar 69,9% terserap untuk belanja pegawai. Secara otomatis untuk melakukan rekrutmen PNS baru itu kemungkinan besar tidak bisa karena terkena moratorium. Nah, solusi yang paling tepat yang akan kami terapkan yaitu kami akan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kesejahteraan guru lewat sertifikasi honorer ini. Yang akan dijawab oleh Pak Ode Pak Sunarno. Mari kita simak bersama. Kabupaten Klaten saat ini sudah memiliki Perda nomor 2 tahun 2011 tentang kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan. Namun 4 tahun Perda ini masih menyisakan banyak persoalan yang belum bisa diimplementasikan kepada saudara-saudara kami. Salah satu contoh tentang pendidikan masih banyaknya penolakan calon siswa yang menyandang difabel di sekolah reguler dan tentang jaminan kesehatan yang masih banyak belum diberikan pada penyandang difabel. Untuk itu kepada pasangan calon, seberapa lama Anda bisa mengimplementasikan secara penuh Perda nomor 2 tahun 2011 ini dan langkah nyata yang bisa Anda lakukan untuk mengimplementasi perda ini. Terima kasih Pak Darto. Ini kaitannya dengan difabel atau
sana disebut media. Jadi Perda nomor 2 tahun 2011 itu sudah mengakomodir banyak tentang kebutuhan kaum difabel. Nah, kenapa tidak diimplementasikan setelah 4 tahun? Ini saya tidak bisa menjawab, jujur saja Pak, karena saya tidak di pemerintahan 4 tahun terakhir, tapi ke depan itu menjadi perhatian utama kita. Kenapa? Karena bagaimanapun juga yang namanya difabel ataupun mereka adalah juga warga negara Indonesia dan mereka mempunyai hak yang sama. Dan kadang permintaan mereka sebenarnya tidak ingin diistimewakan, hanya dianggap setara. Kalau itu difabel fisik, mereka hanya minta dibantu sarana prasarana. Memang kita ini belum mencapai sarana prasarana kita ini belum ada di semua, terutama di bangunan-bangunan pemerintah. Monggo penonton ya, kita mengatakan difabel di sini spirit dari Perda nomor 2 tahun 2011 ini adalah untuk memberikan kesamaan. Oleh karenanya saudara-saudara kita yang bergerak sekarang difabel, kemudian tadi video juga diterangkan bahwa ada keterbatasan yang dibutuhkan. Maka ada dua hal yang menyatakan kita, difabel dengan yang berkepribadian atau berkebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini juga kami harus perhatikan. Oleh karenanya maka ada pendidikan yang khusus. Kemudian di struktur pembangunan publik ini juga kita berpasangan menyediakan. Oke toh. Pertanyaan berikutnya dari masyarakat petani yang akan dijawab oleh Ibu Hartini dan Ibu Sri Mulyani. Kita simak bersama dari masyarakat petani. Petani kita ini mayoritas di tempat ini masih terlihat miskin. Kemudian ada budaya lokal yang mestinya itu digunakan, misalnya seperti ucapan suku ketika sudah bisa menanam padi dengan baik, persediaan bumi yang alami. Juga ucapan suku ketika memanen. Petani sudah melakukan budaya ucapan suku itu memang ritual yang disebut ini sudah tidak ada di budaya kita, dan ini sebetulnya perlu digunakan. Nah, oleh karena itu pada Ibu dan Pak Camat Bupati Klaten hanya dengan pertanyaan bagaimana Ibu dan Bapak meningkatkan kepemimpinan yang dialami kami petani besok kalau sudah menjadi itu pagi. Untuk petani miskin, sebenarnya beberapa petani miskin mungkin para masyarakat saudara sama saja yang dikatakan miskin atau kurang beruntung ini. Langkah ke depan kami kalau diberi amanah oleh masyarakat Kabupaten Klaten para petani, kami akan memberikan bibit unggul yang terbaik. Mempermudah pupuk kimia ataupun pupuk organik agar para petani-petani ini nanti betul-betul bisa menghasilkan panen yang sangat bagus. Kalau petani sampai kena bencana atau mengalami itu, Kabupaten Klaten dengan anggaran APBN telah memprogramkan asuransi usaha tani untuk para petani yang mengalami bencana, baik itu bencana banjir, bencana yang dialami karena hama ataupun tikus yang lainnya. Untuk itu kami
mengurangi kemiskinan masyarakat itu ada 3 konsep. Pertama, social development by individual. Artinya social development by individual itu artinya kita mendorong masyarakat untuk bisa keluar dari kemiskinan. Caranya bagaimana? Memberikan mereka jalan, memberikan mereka kesempatan. Nah, lalu yang kedua ada yang namanya social development by community. Artinya kita memberikan kesempatan banyak sekali komunitas-komunitas yang ingin mengentaskan kemiskinan. Beri mereka kesempatan di hati mereka. Yang ketiga, jelas manfaat waktunya Anda menutupi baju biru, menutupi waktu, Pak. Terima kasih, Pak, dari tadi. Yang ketiga, pemihakan social development by government. Artinya pemerintah itu harus ada di sana dalam mengentaskan kemiskinan. Kita bicara usia non produktif, kalau umur 15 sampai 30 tahun kita bisa berikan pekerjaan. Tapi kalau umur 82 tahun dan saja mau dikasih pekerjaan apapun tidak bisa. Disinilah perlunya pemihakan pemerintah harus selalu ada di sana. Jadi tidak serta-merta dengan memberikan pekerjaan atau memberikan bantuan. Jadi kita harus memilah-milah titik permasalahannya terlebih dahulu. Terima kasih. Masih ada yang positif, Pak Soekarno yang bermanfaat. Oh cukup. Baik, Ibu Arvini. Pemberian beasiswa tapi bagi siswa miskin. Yang kedua kalinya yaitu bantuan pembangunan rumah tidak layak huni daerah, dan yang ketiga pemberdayaan desa bagi masyarakat. Untuk mengurangi pengangguran yaitu mendorong kemudahan masuknya investasi, kemudian menyediakan informasi lapangan kerja dan meningkatkan kemitraan kerjasama untuk penyaluran tenaga kerja. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan putaran kedua dari segmen yang keempat ini dengan memberikan kesempatan kepada Pak Ome Pak Sunarko untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua pasangan calon. Kami sepaham dengan Bapak Ono, Ibu Sri Hadi atau Bu Sri Mulyani dalam rangka untuk melakukan pembangunan Klaten ke depan yang lebih baik, bertumbuh pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Ini menjadi sebuah target utama. Memang pendekatan yang akan kami bangun ada 3 community approach kepada masyarakat dengan berbagai macam pengetahuan, motivasi dan fasilitas yang ada lewat program pemerintah. Dan yang kedua, local and regional development approach, yaitu desa kecamatan menjadi pusat pertumbuhan di segala macam sektor. Baik, terima kasih Pak Baliknya. Jadi setiap pertanyaan punya hak untuk menyampaikan tanggapan balik. Terima kasih, Bro. Jadi kita tahu bahwa untuk mengukur keberhasilan pembangunan ini bisa diukur dari IPM.
BPN. Kemudian pertanyaannya, indeks pembangunan manusia. Pertanyaannya adalah, yang selama ini kita lihat indeks pembangunan manusia di Kabupaten Klaten itu seperti apa? Kemudian kalau kelak dengan pengemban pemerintahan, apa yang harus Anda lakukan? Terima kasih. Yang jelas pembangunan di Kabupaten Klaten sudah terlihat bagus. Pembangunan Kabupaten Klaten yang sudah bagus ini tentunya ke arah yang lebih baik. Kalau memang belum baik, kami juga siap menyempurnakan. Dan kami ke depan betul-betul ingin bersama-sama rakyat, duduk bersama rakyat untuk mendengarkan saran masukan dari masyarakat Kabupaten Klaten bagaimana yang lebih tepat kami bisa membangun Kabupaten Klaten ini tentunya yang lebih maju, lebih mandiri dan berdaya. Kemudian ketika berada di tengah harus kita mendorong, menyemangati dan membangun yang baik kepada yang dipimpin. Sedangkan ketika berada di belakang, seorang pemimpin harus rela mengikuti dan menyetujui kehendak yang dipimpin. Bagi kami dan tidak boleh dilakukan ke depan serta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kami terpilih, maka kami akan menerapkan selalu mendengar kehendak rakyat. Hadirin kita dengar bersama, kita simak jawaban Pak Fauzan Mahathir. 2 menit dulu Bapak. Bahwa untuk indeks manusia pembangunan manusia ini di Klaten rata-rata 440.000 masih di bawah yang standar UMR. Jadi kalau bukan se-Kabupaten ini nomor 11 se-Kabupaten. Oleh karena itu kita melihat dari struktur ekonomi Kabupaten Klaten, di mana ini ada perdagangan kecil dan restoran. Ini memang perlu dipacu mereka sebagai peluang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya lewat dengan berbagai, salah satunya adalah ekonomi kreatif, kemudian diversifikasi produk dan perluasan usaha. Ini salah satunya untuk bisa mengatasi khusus pada golongan yang punya PM rendah. Terima kasih. Saya menambahi Pak, jadi kalau meningkatkan IPM yang mana IPM di Kabupaten Klaten masih bawah rata-rata, kami bersama Pak Suharmanto memiliki visi yaitu membangun desa dan kecamatan menjadi pusat pertumbuhan. Insya Allah dengan pendampingan, pengawasan, fasilitas secara berjenjang dan UMKM yang ada di masing-masing desa ini menjadi sebuah penggerak dalam menggerakkan laju ekonomi kerakyatan, ekonomi mikro yang ada di masing-masing desa. Insya Allah kalau ini bisa berjalan dengan baik, secara langsung akan meningkatkan Tanggapan baik dari Pak Nuril Pak Sunarto atas jawaban yang dihadiri Terima kasih. Walaupun kami mohon maaf itu jawabannya tidak nyambung, tapi tidak. Justru saya melihat tidak itu apakah cerdas. Harusnya kemarin tidak ini yang tapi Jadi
Kemudian peningkatan ini pada akhir 2014 itu Putaran ketiga dari segmen yang keempat ini dengan memberikan kesempatan kepada Bu Hartini dan Bu Juliani untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Fauzan, Pak Armanto, dan Pak One, Pak Sunarto. 1 menit untuk pertanyaan, Ibu silakan. Kebijakan apa yang akan ditempuh untuk mengurangi perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non-pertanian, mengingat Klaten dinyatakan sebagai daerah penyangga pangan? Pak Fauzan. terima kasih. Jadi memang penggunaan ya tahu kita ada pengurangan, namun ini bisa kita arahkan khususnya kepada pembangunan perumahan. Ini modelnya adalah bertiga pajak, itu kita arahkan sana. Kemudian yang kedua, ini tentunya juga harus mengikuti Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwa untuk pembangunan perumahan ini tidak lebih dari atau tidak kurang dari 3 hektar, dan itu pun sesuai dengan menjadi kewenangan penuh dari pemerintah daerah. Artinya kita menyelesaikan apa yang jadi ketentuan pemerintah daerah. Iya, kami akan berusaha mewujudkan inklusion adalah hijau itu minimal itu 30% dari zona atau lahan yang ada di Kabupaten Klaten, karena saat ini inklusion yang ada di Kabupaten Klaten masih bawah rata-rata yang seharusnya minimal 30%, tapi baru kurang lebih sekitar 20%. Nah, ini menjadi semangat kami dalam rangka zona atau PDRT sebaik-baiknya, jangan sampai zona yang sudah ditetapkan pertanian, pemukiman, industri ini disalahgunakan, tidak sesuai dengan fungsi atau aturan yang ada. Terima kasih. Kita berikan kesempatan kepada Pak. Terima kasih Ibu Hartini. Tanah pertanian berkurang itu karena sulitnya hidup sebagai petani. Mereka selalu tekor, apalagi kalau padinya sudah bertahun-tahun. Kita bisa meniru di negara maju seperti Taiwan atau Jepang, itu lahan pertanian mendapatkan gaji. Jadi yang disubsidi itu bukan pupuk, tapi lahannya. Selama lahannya, agar maju silakan cerdas. Jadi lahannya itu diberi subsidi. Selama lahan itu masih menjadi lahan pertanian, maka petani bisa hidup dengan layak setiap bulan. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa kita tidak pernah bagian tentang oleh karenanya itu sebagai pedoman untuk kita kelola sektor pertanian dan lahan yang produktif. Kemudian dari situ maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kesediaan air, apakah infrastruktur yang menghubungkan sumber air kepada air yang dibutuhkan oleh pertanian ini sudah merupakan satu kebutuhan. Kemudian yang perlu kita evaluasi lagi, apakah ketika petani itu memberikan pemberdayaannya mampu mengelola pola tanam, pola produksi, pasca panen dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau rakyat memberi mandat pada Universitas Nasional, maka hal ini menjadi prioritas utama. Kita akan evaluasi sesungguhnya apa yang salah tentang pertanian di Kabupaten Klaten. Konon Klaten sebagai lumbung pangan Jawa Tengah. Kemudian sekarang terjadi sebaliknya. Dan ini yang kita evaluasi. Karena mandatnya adalah Universitas Nasional. Timbasannya Ibu Hartini kemudian untuk memberikan tanggapan balik atas jawaban dari dua pasangan. Ibu ya. Menurut
Yang kemudian penguatan kelembagaan badan koordinasi penataan ruang daerah agar mampu mengendalikan pemanfaatan ruang. Kemudian pengendalian pemanfaat ruang melalui penyusunan rencana detail penempatan peraturan lokasi. Kemudian perizinan, pemberian intensif serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Menurut Pak Uda tadi di Thailand ya Pak ya, bahwa tadi itu diberi subsidi. Kalau di Kabupaten Klaten ataupun di Indonesia ada subsidi. Kita hidup di Indonesia, bukan di Thailand. Setelah kita lalui bersama segmen yang keempat, kita akan masuk ke segmen yang terakhir atau segmen kelima, di mana masing-masing pasangan calon punya waktu 2 menit menyampaikan pernyataan penutup atau closing statement. Sesuai dengan kita kembali kepada Pak Fauzan Maulana, 2 menit closing statement. Yang pertama saya ingin menyampaikan beberapa pesan kepada masyarakat khususnya kami bersama pasangan calon yang lain. Yang pertama, mari kita jadikan pilkada tahun 2015 ini benar-benar sebagai gerbang untuk menyongsong perubahan. Jangan sampai pilkada 2015 ini semata-mata orangnya untuk mencari kekuasaan atau melakukan kekuasaan. Tapi pilkada tahun 2015 ini benar-benar untuk mewujudkan kabupaten ke depan, kabupaten Klaten ke depan yang lebih baik. Baru untuk ini bantu warung. Yang kedua, kami sampaikan kepada generasi muda Klaten, sudah saatnya kita bangun, sudah saatnya kita berkarya. Muda berkarya, Klaten sejahtera. Bukan kepala nasib Kabupaten Klaten ke depan. Subhanallah Rijal Haq, pemuda saat ini kurang tunggu masa yang akan datang. Dan kami sampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada para relawan yang telah membantu kami di tengah-tengah keterbatasan kami. Alhamdulillah tahap awal kita mampu membuat sebuah sejarah. Tidak ada pada adanya pasangan calon bupati yang berangkat dari rahimnya rakyat. Semoga paham dengan nomor urut 1 mendapatkan suara terbanyak dan Terima kasih. Karena kami kemudian untuk menanggapi tidak kalau pengaruh baik ada salahnya untuk seperti agama Islam datang dari Arab tidak bergerak. Sesuai bahasa Jawa, kami berjalan dari timur ke barat. Kita melihat jalan yang rusak, kami merasakan. Kita mendengar tunjangan keserawat, kita mendengar permasalahan seragam di sekolah, kita mendengar sulitnya dari mencari prestasi di berbagai negeri tanpa biaya. Kami mendengar itu semua. Dan untuk semua masyarakat, monggo murah dan Bapak. Besok akan terjadi kemungkinan money politik. Terus bagaimana? Kalau saja duit yang tadi tetap 12 dolar,